Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari Jumat ini, IHSG masih turun 1% lebih ke harga 7087. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini memang masih bergerak sangat downtrend. Dan ternyata BlackRock dan Vanguard masih melakukan akumulasi pada saham downtrend ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Telkom. Telkom sampai saat ini masih turun 3% lebih ke harga 3150. Dan secara tren bisa kita lihat, dalam satu bulan terakhir ini Telkom trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya pada pertengahan Maret, Telkom mencoba untuk bertahan di garis EMA 150, sempat rebound tapi mencoba untuk break garis EMA 50 sampai 4000. Telkom beberapa kali mencoba masih gagal dan saat ini Telkom terus melanjutkan penurunan. Apalagi jika kita perhatikan sempat ada gap down yang lumayan dalam dari sekitar 3400-an ke sekitar 3200-an. Jadi saat ini bisa kita lihat 3300 sudah berubah menjadi resisten, sedangkan untuk support saat ini ada di 3150. Jadi dalam satu minggu terakhir ini Telkom beberapa kali mengetes 3150 masih bisa bertahan. Tapi ingat hari Jumat kemarin Telkom masih turun 3% dan candlenya masih sangat solid. Dan kalau pemberitaan dengan judul beda arah sejumlah investor kakap Telkom. Jadi Telkom bisa kita lihat masih terus diakumulasi Vanguard Group sepanjang tahun ini. Bisa kita baca sekilas ketika berita ini. Pada Januari, Vanguard masih menggenggam sebanyak 1,979 miliar lembar saham Telkom dan bertambah di Februari, Maret juga masih bertambah dan bisa kita lihat masih bertahan hingga April tahun 2024. Jadi sampai saat ini Vanguard belum keluar dari saham Telkom. Selain Vanguard, ternyata BlackRock juga masih melakukan akumulasi. Jadi pada Januari, Telkom masih dikempit oleh BlackRock mencapai 1,519 miliar lembar. Volume ini bertambah menjadi 1,545 miliar lembar pada Februari. Dan terakhir terbaru sampai 18 April juga saham Telkom terpantau masih diakumulasi BlackRock. Jadi walaupun cara pergerakan saat ini masih terus melemah, BlackRock dan Vanguard masih terus akumulasi. Tapi berbeda dengan JP Morgan yang terpantau sudah mulai melepas saham Telkom. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Cara pergerakan memang asing jika kita pantau pada akhir Maret sudah mulai keluar dengan jumlah sangat besar. Sampai tanggal 18 kemarin Telkom masih terus didistribusikan asing dan tanggal 19 kemarin hari Jumat terpantau asing melakukan sedikit akumulasi. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 3% lebih hari Jumat ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Telkom cara tren saat ini memang masih belum oke karena masih bergerak sangat downtrend. Tapi karena satu minggu ini Telkom masih mencoba untuk bertahan di 3150 dan sempat hari Kamis rebound dan mengetes 3300. Maksudnya Telkom apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy bisa coba pantau pergerakannya minggu depan. Jadi untuk Telkom spekulatif buy di sekitar 3150 apabila Telkom masih bisa bertahan dari rebound dari support ini. Dengan target jangka pendek di 3250 sampai masih ke 3300. Tapi ingat apabila kita pantau minggu depan ternyata Telkom turun di bawah 3150 sebaiknya jangan entry karena saya pergerakan akan lanjut downtrend menuju support yang lebih kuatnya di 3000. Selanjutnya saya coba analisa saham XL yang jika kita lihat hari Jumat kemarin masih bertahan di 2150. Dan cara tren XL juga saat ini sudah mulai reversal, sudah mulai downtrend. Bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan Telkom. Sebelumnya mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dari rebound, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, XL ternyata masih gagal. Saat ini mulai melemah di bawah garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat di candle, XL saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar zona 2200 sampai 2220. Jadi saat ini 2200 ini sebenarnya belum terkonfirmasi break sebagai daerah supportnya. Karena walaupun sempat turun di bawah 2200, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi ingat walaupun belum terkonfirmasi break,
cara pergerakan XL saat ini sudah mulai downtrend. Dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, ini terpantau ada distribusi besar. Dan asing juga jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham XL. Jadi untuk XL saya juga harus hati-hati. Cara pergerakan saat ini sudah mulai downtrend. Dan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju zona sekitar 2000 sampai 2050. Jadi untuk XL saat ini apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah wait and see dulu. Walaupun saat ini 2200 belum terkonfirmasi break karena jaraknya lumayan dekat. Walaupun berhasil rebound dari 2200, apabila terpantau mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat di 2250 masih gagal, XL masih ada potensi untuk lanjut turun. Jadi sama seperti sebelumnya, mengetes garis EMA 150 bisa bertanda rebound, tapi mencoba naik di atas resisten di atasnya garis EMA 50 ternyata gagal dan melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya coba analisa saham Indosat dan cara pergerakan. Jika kita lihat dibandingkan teman-temannya, Indosat lebih oke. Walaupun cara pergerakan saat ini juga memang sudah tidak uptrend karena sudah turun di bawah garis EMA 50. Tapi untuk Indosat, minimal saat ini masih berada di atas garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 10.000, sehingga ini akan berubah menjadi support yang lebih kuat ke depannya. Jadi untuk Indosat, saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar 10.650. Tapi ingat di atasnya garis EMA 50 di harga 10.850 sudah berubah menjadi resisten. Dan cara pergerakan saat ini Indosat sudah tidak uptrend, sudah mulai terbentuk low. Dan bisa kita perhatikan di sini, pada penurunan hari Jumat ini memang tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terpantau masih terus keluar dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi untuk Indosat juga menurut saya walaupun cara teknikal lebih oke daripada Telkom dan XL, karena cara pergerakan sudah mulai melemah dan terpantau belum ada akumulasi, Indosat saya lihat masih ada potensi untuk menuju atau mengetes harga 10.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Indosat, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Tunggu Indosat mengetes 10.000 apabila masih bisa bertanda rebound baru ikut entry, atau tunggu Indosat berhasil naik di atas garis EMA 50 baru ikut entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga atas maupun harga bawah, saat ini apabila masih mau hold, masih bisa di hold selama 10.000 tidak terlewati. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.